Nomor 5, kasus petugas sanitarian melakukan pemeriksaan jentik dengan single larva method yang dilakukan pada 100 rumah. 37 diantaranya terdapat jentik di dalam dan di luar rumah. Dari 250 kontainer, 210 kontainer dinyatakan negatif. Soal, berapakah ABJ-nya? ABJ itu angka bebas jentik ya teman-teman. Pilihan jawaban: A. 60%, B. 61%, C. 62%, D. 63%, E. 64%. Teman-teman silahkan di pause dulu supaya menghitung dulu ya. Kunci jawabannya yaitu yang D, 63%. Pembahasannya, nah, angka bebas jentik atau ABJ itu rumusnya jumlah rumah yang tidak ditemukan jentik, dalam artian rumah yang negatif jentik, per jumlah rumah yang diperiksa, baru dikalikan 100%. Nah, untuk memperoleh jumlah rumah yang negatif jentik, itu kita bisa lihat di kasusnya. Kan itu ada 100 rumah. 37 diantaranya terdapat jentik. Berarti kan 37 itu positif jentik. Berarti yang negatif jentik yaitu 100 dikurangi 37, yaitu 63. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Jadi 63 per 100 kali 100%. Hasilnya 63%. Nah, kalau kita baca di kasus nih, kan itu ada kalimat yang bunyinya dari 250 kontainer, 210 kontainer dinyatakan negatif. Nah, lalu apa gunanya dua angka itu kok ada di kasus padahal tidak masuk ke rumus? Nah, itu gunanya adalah untuk mengecoh kita. Ingat ya teman-teman, yang dicari itu adalah angka bebas jentik. Jadi angka bebas jentik itu kebalikannya house index atau HI. Kan yang dicari cuman jumlah rumah keseluruhan, lalu jumlah rumah yang negatif. Nah, kalau yang angka 250 sama 210 itu dipakai kalau pertanyaannya itu mencari CI atau container index. Nomor 6, kasus warga di sebuah permukiman mengalami keluhan gatal-gatal. Selain itu, air sumur berwarna dan berbau. Ternyata jarak permukiman tersebut dekat dengan TPS, sekitar 10-50 meter. Soal, sebagai sanitarian, apa yang pertama kali harus dilakukan? Pilihan jawaban: A. Memindahkan TPS, B. Memindahkan lokasi permukiman warga, C. Mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan air sumur di laboratorium, D. Melaporkan kunjungan lapangan ke pimpinan puskesmas, E. Melaporkan ke kepolisian. Dan jawaban yang paling tepat yaitu C. Mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan air sumur di laboratorium. Nomor 7, kasus pencemaran udara akibat padatnya kendaraan bermotor dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan manusia. Akibat adanya gas tertentu, hemoglobin dalam darah tidak bisa mengikat oksigen dengan baik. Soal, gas yang dimaksud adalah A. SO2, B.
CO2, C. CO, D. Pb, E. O2. Jawabannya yaitu C. CO atau karbon monoksida. Nomor 8. Kasus. Di sebuah rumah sakit, seorang ibu melahirkan bayi. Ternyata, bayi yang baru lahir tersebut terjangkit malaria. Soal, bagaimana penularan malaria kepada bayi tersebut? Pilihan jawaban A. Kongenital, B. Transmalaria, C. Transplantasi organ, D. Alamiah gigitan nyamuk, E. Jarum suntik. Jawabannya yaitu kongenital, karena bayi yang baru lahir tersebut tertular malaria dari ibunya. Nomor 9. Kasus. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang tidak diperbolehkan untuk dibakar. Hal tersebut karena pembakaran dari sampah plastik dapat menghasilkan bahan kimia berbahaya. Soal, bahan kimia apa yang timbul dari pembakaran sampah plastik? Pilihan jawaban A. Karbon monoksida, B. Karbon dioksida, C. Logam berat, D. Dioksin, E. Hidrokarbon. Kunci jawabannya yaitu D. Dioksin. Nomor 10. Kasus. Di suatu daerah, angka kejadian diare merupakan kasus yang endemis dan dicurigai penyebabnya adalah karena kualitas air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak memenuhi syarat. Sebagai seorang ahli dalam bidang kesehatan lingkungan, saudara ditugaskan untuk melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air sumur gali untuk melihat tingkat risiko pencemaran dan kualitas bakteriologis air sumur tersebut. Soal, untuk mengetahui kualitas air sumur gali secara bakteriologis, harus diambil sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Botol sampel yang harus disiapkan adalah pilihan jawaban A. Tidak harus steril, asal botol berwarna gelap. B. Tidak harus steril, asal dibungkus dengan kertas yang steril. C. Tidak harus steril, asal dikirim ke laboratorium tidak lebih dari 6 jam. D. Harus disterilkan sebelum dan sesudah pengambilan sampel. E. Harus disterilkan sebelumnya untuk menjaga kondisi asli dari air sampel. Jawaban yang tepat yaitu E. Harus disterilkan sebelumnya untuk menjaga kondisi asli dari air sampel. Nah, karena parameter yang dipakai yang akan diujikan adalah parameter bakteriologis, itu jadi botol sampel itu harus disterilkan dulu supaya air sampel itu akan menunjukkan hasil yang representatif setelah melalui uji laboratorium. Nah, itu tadi adalah 10 nomor gambaran dari tryout UKOM jurusan kesehatan lingkungan tahun lalu, tahun 2019. Semoga bermanfaat dan semoga sukses.